Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kita akan lanjutkan informasi yang tadi saya sampaikan sebelum jeda ini terkait dengan ikan sapu-sapu. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nantinya akan mengadakan rapat khusus untuk membahas ikan sapu-sapu yang belakangan ini dianggap mulai mengganggu ekosistem perairan di Jakarta. Dan Pramono Anung juga meminta nantinya para wali kota di Jakarta untuk bisa ikut turun tangan untuk mengatasi ikan invasif ini pemirsa. Kita akan bahas lengkapnya dalam segmen Sisi Metropolitan. Sebenarnya berdasarkan pemberitaan yang pernah viral. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan kalau ikan sapu-sapu ini asalnya dari Amerika Selatan dan punya daya tahan yang kuat banget pemirsa. Tapi memang masalahnya ikan ini justru bikin ekosistem jadi nggak seimbang karena bisa memangsa ikan-ikan lokal yang ada di sungai misalnya. Tapi nggak cuma itu, ikan sapu-sapu ini juga disebut-sebut bisa ngerusak area bantaran sungai. Soalnya mereka ini suka bikin lubang di dinding sungai buat tempat hidup mereka yang kalau dibiarkan bisa berdampak ke kondisi sungai itu sendiri pemirsa. Dengan kegiatan ini, lingkungan saluran di sekitar Bundaran HI bisa lebih sehat. Jadi Pemprov Jakarta juga sudah melakukan upaya untuk membasmi ikan sapu-sapu. Ada operasi penangkapan ikan sapu-sapu yang sebelumnya dilakukan di Kali Cideng, tepatnya di depan Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kegiatan ini pemirsa melibatkan 100 personel gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta hingga Gulkarmat Jakarta Pusat. Dan dalam operasi itu petugas ada menangkap nih 41 ekor ikan sapu-sapu berukuran besar yang dinilai mengganggu ekosistem sungai. Ketahanan pangan, banyak ikan tawar. Sementara itu pemirsa, di wilayah Jakarta Selatan, upaya memberantas ikan sapu-sapu juga sudah dilakukan di kawasan Lenteng Agung, tepatnya di aliran Sungai Ciliwung. Ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dihabisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Maka saya akan meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak, untuk kita adakan operasi. Jadi kita mulai apa yang di BI kemarin sebagai awal. Jadi mungkin pemirsa banyak dari kita yang bertanya-tanya, lalu kenapa ya ikan sapu-sapu ini memang harus kemudian ekosistemnya itu atau populasinya maksud saya itu lebih dikontrol begitu ya. Dan bahkan tadi tegas banget harus kemudian ditangkap begitu agar tidak mengganggu ekosistem air yang ada misalnya di sungai-sungai seperti di Sungai Ciliwung. Saya akan bahas nih supaya kita lebih kenal lebih dalam dan ternyata kalau dikonsumsi ke manusia, ke kita nih, ke badan kita ada juga nanti dampak-dampaknya. Kita akan bahas nih pemirsa. Jadi ikan sapu-sapu ini memang biasanya tuh orang populernya menyebutnya sebagai ikan alien. Waduh, apa tuh ikan alien ya? Karena asalnya bukan dari Indonesia tapi dari Amerika, khususnya dari Sungai Amazon. Dia itu hidupnya di sana pemirsa. Jadi memang bukan ikan asli dari perairan di Indonesia. Lalu ini masuknya kok bisa ke Indonesia tuh kayak gimana? Melalui jalur perdagangan ikan hias pemirsa. Jadi singkatnya ya karena ada perdagangan ikan hias dan kemudian dengan kemampuan dari ikan sapu-sapu ini yang bertelur itu satu ikan betina aja bisa ribuan telur pemirsa. Makanya itu jadi banyak di perairan di Indonesia. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya nih pemirsa terkait dengan kenapa akhirnya disebut spesies yang invasif pemirsa. Jadi memang dikatakan invasif karena ya dari awal mula katanya aja invasi. Jadi mereka itu memang langsung menginvasi kawasan sungai begitu pemirsa dengan populasi mereka yang begitu besar. Dan ini memang sudah tercantum dalam peraturan Menteri KKP nomor 19 KKP 2020 yang melarang untuk pemasukan, pembudidayaan, peredaran hingga pengeluaran jenis ikan yang dianggap nantinya membahayakan atau merugikan ekosistem perairan di Indonesia. Jadi bertanya-tanya ya, emang ngerugiinnya ngerugiin apa sih pemirsa? Jadi satu, tadi saya udah kasih tahu sedikit, mereka ini sekali bertelur itu bisa ribuan pemirsa. Bayangkan kalau ada
puluhan atau ratusan ikan sapu-sapu betina yang yang harus kemudian bertelur dan juga beranak begitu dalam satu waktu. Itu bisa mencapai ribuan. Dan kalau kita lihat angkanya, ini ikan sapu-sapu itu bahkan kalau di total dengan semua ikan yang ada di ekosistem air atau di sungai paling sederhananya itu mencapai 19,08%. Sementara yang non sapu-sapu itu 80,92%. Jadi untuk satu spesies sapu-sapu saja ini udah banyak banget ya pemirsa ya, udah cukup mendominasi. Misal di Kali Ciliwung itu populasinya meningkat pemirsa 24 kali lipat. Jumlah yang sangat signifikan dalam 14 tahun terakhir. Jadi datanya itu 2011, itu cuma ada 12 ikan sapu-sapu. Tapi kemudian 2023-2024 itu langsung naik menjadi 200-an ikan sapu-sapu pemirsa. Dan sekali bertelur ikan sapu-sapu ini menghasilkan 1.000 butir telur pemirsa. Jadi kemampuan untuk bertelurnya yang banyak begitu ya, bereproduksi yang banyak itu membuat ikan sapu-sapu ini nampaknya memang mendominasi di Sungai Ciliwung. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya pemirsa. Tapi ikan sapu-sapu itu nggak cuma bertelurnya aja yang banyak. Dia juga punya kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi sayangnya kan kalau kita lihat sungai-sungai di Jakarta, Sungai Ciliwung gitu ya, airnya aja udah keruh itu pemirsa. Anda bisa bayangkan ada material-material logam misalnya, atau misalnya merkuri yang bisa terserap di tubuh atau kemudian terkena sama ikan sapu-sapu ini, yang kalau itu kemudian dikonsumsi sama kita, sama manusia, itu banyak banget dampaknya. Masalah pencernaan itu udah paling sering ya, tapi kemudian ada masalah yang paling juga harus diperhatikan adalah ya masalah kesehatan lainnya. Bahkan ada potensi penyakit-penyakit degeneratif, termasuk juga kanker, itu juga bisa berpotensi pemirsa. Apalagi ada mikroplastik juga yang punya bahaya tersendiri kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Dan ini bisa mengancam populasi ikan yang lainnya pemirsa. Karena apa? Yaitu karena dia nggak punya predator aslinya kalau di Indonesia. Jadi ya berkembang biak terus. Nah, apa sih upaya yang kemudian bisa dilakukan? Nah ini kalau saya kutip dari ahli ikan dan konservasi ikan, Charles PH Simanjuntak PhD menyatakan ya untuk mengendalikan ledakan populasi ikan sapu-sapu ini perlu kombinasi tindakan pencegahan, deteksi dan juga pemantauan dini melalui DNA lingkungan atau eDNA. Juga terbukti sangat sensitif dan efektif untuk bisa mendeteksi keberadaan dan penyebaran ikan sapu-sapu sehingga nantinya memungkinkan intervensi dini sebelum populasinya menjadi tidak terkendali pemirsa. Itu caranya pemirsa. Tapi kita akan sama-sama bahas nih, sungai-sungai di Jakarta ini kan kini mulai didominasi ya oleh ikan sapu-sapu. Populasinya juga terus meningkat dan memunculkan kekhawatiran baru terhadap ekosistem perairan. Niatnya pengen makan ikan bawal malah dapetnya ikan sapu-sapu lagi pemirsa. Pertanyaannya jadi gini, gimana ya cara Jitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga ekosistem sungai? Dan bagaimana juga bahayanya bagi kesehatan? Kita akan bahas bersama dengan pegiat lingkungan Arief Kamarudin dan Guru Besar Ilmu Penyakit dalam Universitas Indonesia, Prof. Arief Fahrial Syam melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mas Arief, selamat pagi, Prof. Arief. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sekarang saya mau ke Mas Arief dulu deh, saya lihat kontennya nih pemirsa. Jadi Mas Arief itu sempat terjun ke sungai dan nangkep banyak banget ikan sapu-sapu pada saat ngejala ya. Jadi kalau dilihat sungai-sungai Jakarta tuh memang sudah full ya didominasi sama ikan sapu-sapu ya Mas Arief ya? Iya, menurut suara saya terdengar jelas? Ya, Halo? jelas Mas Arief silakan. Oke. Kalau menurut saya turun sih memang banyak banget gitu. Saya jumlah pastinya nggak tahu, cuman kalau dari segi tangkapan hasil saya ngejala itu, saya sekali ngejala bisa dapat 20-30 ekor gitu kan. Bahkan saya pernah dapat sampai 60 kilo. Jadi asumsi saya banyak banget. Jadi kalau udah ngelihat sebanyak itu Mas, sebagai pegiat lingkungan, concernnya atau catatannya apa nih Mas supaya kemudian bisa lebih terkontrol gitu populasi dari ikan sapu-sapu yang membludak ini Mas? Ya pastinya yang harus dilakukan harus kita tangkepin ya. Yang dilakukan statement Bapak Pramono terakhir soal penangkapan sapu-sapu di seluruh Jakarta itu menurut saya bagus banget gitu. Tapi ada satu hal juga yang menurut saya juga lebih bagus, yaitu pemanfaatan sih Pak. Gitu. Karena kalau misalnya kita sekarang nangkepin sapu-sapu cuman kita musnahin aja tanpa ada manfaat ekonominya, saya rasa akan sulit untuk sustain ya kegiatan ini. Tapi kalau misalnya kita teliti sapu-sapu bisa punya nilai ekonomi, saya yakin akan banyak orang yang nggak disuruh pun bakal nyari
Kalau itu sudah terjadi, nanti ke depannya sedikit demi sedikit sapu-sapu pasti akan hilang. Oke, itu ya bisa jadi salah satu pertimbangan supaya nanti bisa diteliti, nggak cuman ini aja dimatikan begitu ya, atau ditangkap-tangkepin begitu ya, tapi dilihat punya potensi kebermanfaatan ekonomi apa enggak. Saya mau ke Prof. Ari. Prof, tadi saya singgung sedikit. Ini kan ketika bertelur, sapu-sapu ini langsung jadi banyak. Tapi mereka itu hidup di sungai Jakarta misalnya, atau sungai Ciliwung lah, yang ini banyak logam, banyak merkuri di situ. Bahayanya kalau kita konsumsi, dokter, apalagi kalau sering. Apa dokter? Ya, ya kita tahu ya, ini kebetulan saya juga di rumah ada apa namanya ada kolam dan menggunakan ikan sapu-sapu ya untuk membersihkan kolam. Jadi memang cenderung ikan ini kan berada di dasar sungai. Dia memang sifatnya kan membersihkan. Nah tadi kalau kita yang resiko pertama tentu kan kita tahu banyak kandungan logam, merkuri, dan ini yang memang akan dikonsumsi atau apa namanya dimakan oleh ikan sapu-sapu tersebut. Nah, inilah yang memang salah satu yang kita mesti hati-hati apabila ikan ini dikonsumsi ini dari sisi bahwa kalau dia sudah tercemar logam berat. Kita tahu logam berat ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia maka yang akan terganggu adalah ginjal dan liver kita. Jadi penggunaan jangka lama kita mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar logam ini itu akan berdampak pada ginjal dan liver kita. Di satu sisi kita tahu bahwa ikan ini kan tadi dia mengkonsumsi macam-macam, tadi disebutkan juga mikroplastik. Sama tentu ya ketika kita mengkonsumsi ikan ini yang sudah mengandung mikroplastik tentu juga akan mau dampak buat kesehatan kita. Kemudian hal yang lain ya belum bicara soal bakteri ya atau apa namanya parasit yang ada yang juga bisa saja ini mencemari daging dari ikan tersebut. Jadi sekali lagi kalau kita lihat bagaimana ikan ini mendapatkan makannya ya terutama tadi dia berada di dasar-dasar sungai yang mengkonsumsi apa makanan-makanan macam-macam gitu yang memang intinya ikan ini kan sebagai pembersih gitu ya di kolam-kolam biasanya digunakan itu maka kita bisa tahu kualitas dari daging ikan tersebut pun juga kemungkinan akan tercemar kalau memang air apalagi air tersebut juga sudah tercemar. Demikian Mas. Oke, jadi banyak banget ya Prof potensi-potensi terhadap kesehatan yang buruk begitu ya yang bisa dialami seseorang atau manusia ketika terus-terusan konsumsi daging dari ikan sapu-sapu ini. Sekarang saya mau balik lagi ke Mas Arief. Mas, jadi kalau Mas Arief nih punya saran mungkin atau punya apa ide untuk kemudian bisa mengontrol populasi dari ikan invasif ini, apa sih yang teman-teman pegiat misalnya lakukan yang bisa dilakukan? Kalau saran dari saya, kita harus teliti dulu. Sampai sejauh ini kan kita belum tahu sapu-sapu itu bisa dimanfaatkan untuk apa ya gitu. Kita harus teliti dulu, siapa tahu sapu-sapu bisa dimanfaatkan untuk hal yang bisa dapat duit gitu kan. Contohnya misalnya ya, kalau misalnya sapu-sapu ternyata bisa dijadikan pupuk gitu kan, pupuk itu kan bisa dijual. Ya kalau ada nilai ekonomisnya nanti pasti bakal banyak yang nyari itu. Karena kalau misalnya kita cuman musnahin doang, saya sih yakin kegiatannya nggak akan berlangsung lama. Karena untuk pemusnahan atau pengontrolan ikan sapu-sapu itu butuh waktu yang sangat panjang menurut saya. Waktu yang panjang juga dikonversikan dengan uang yang banyak kan. Kalau misalnya kegiatannya tidak menghasilkan uang, ya saya rasa akan cukup sulit. Jadi harus diteliti dulu. Kalau misalnya diteliti dulu, apakah sapu-sapu bisa ada manfaatnya? Oke, Mas Arief, yang saya baca, yang saya tahu, untuk bahkan mematikan ikan sapu-sapu saja itu sulit begitu ya. Jadi sebelum dikubur tuh harus benar-benar dipastikan memang mereka itu mati. Nah, selain karena mereka itu punya daya tahan yang cukup tinggi begitu ya. Apalagi sih sebenarnya yang jadi tantangan teman-teman pegiat lingkungan untuk bisa mengendalikan, mengontrol populasi yang membludak dari ikan sapu-sapu ini? Sebenarnya tantangannya karena alam ya. Menangkap ikan itu kan nggak semua orang bisa, biar bagaimanapun sapu-sapu tetap ikan yang punya insting bertahan hidup gitu kan. Alam yang banyak resikonya gitu kan, resiko berbahaya kayak kena beling. Tantangannya sih itu sih kalau menurut saya. Oke, lebih ke kondisi alamnya itu juga ikut berpengaruh ya. Nah, sekarang mau kembali lagi ke Prof. Ari. Prof, ketika misalnya teman-teman pegiat lingkungan kayak Mas Arief ini terjun misalnya ke sungai-sungai
untuk melakukan pengendalian terhadap ikan sapu-sapu. Ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan begitu, Prof? Iya, jadi ya tentu ini terima kasih ya ada Mas Arief dan teman-teman tadi yang peduli terhadap lingkungan kita ya, karena betul memang ketika jumlah daripada ikan sapu-sapu ini meningkat ya tentu ini akan mengganggu ekosistem. Saya ingin sampaikan aja mungkin pengalaman pribadi ya, ketika kebetulan misalnya ada pencemaran, ini kebetulan saya punya kolom pencemaran misalnya, let's say pernah waktu itu ada ngecatan rumah, cat masuk ke kolam tuh ikan lain mati, tapi ikan sapu-sapu tidak. Nah itu tadi benar yang saya sampaikan bahwa memang survivornya itu dia akan lebih kuat dibandingkan ikan-ikan yang lain. Ya misalnya kita kebetulan ada suatu waktu kaporit itu kena kaporit gitu ya, ikan saya yang lain ikan mati, ikan koi mati, sapu-sapu tidak mati. Jadi sekali lagi tentu pesannya ya tetap mesti ada kehati-hatian dari teman-teman yang berada di sana ketika melakukan evakuasi pada ikan-ikan tersebut, karena memang tadi ya bisa saja berbagai macam racun ada pada ikan tersebut ya. Yang jelas kalau sudah tercemar kan dia ada di dagingnya. Nah, mungkin lah teman-teman ini kan mengkonsumsi udah pasti tidak, tapi mungkin juga bisa saja mungkin lendirnya atau hal-hal yang lain dari bagian dari ikan ini kita harus dengan hati-hatilah kita memanage ikan-ikan ini ya. Demikian Mas ini dan ya artinya tetap menjaga kesehatan kita gitu ya, sehingga kita tidak paling tidak kan juga ada sisiknya, ada ininya luka dari ikan tersebut ya, kemudian juga hal-hal yang lain yang bisa saja karena cemaran dari lingkungan ketika kita melakukan evakuasi ikan-ikan tersebut. Demikian Mas. Baik, ini semoga bisa jadi warning ya untuk kemudian juga masyarakat mungkin yang ingin kemudian ke sungai atau mencoba mengendalikan ikan sapu-sapu, banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi untuk masyarakat juga harus kemudian bisa lebih selektif lagi dalam memilih makanan, karena tadi banyak banget dampak buruknya juga kalau dikonsumsi dalam intensitas yang sering. Jadi terima kasih Prof. Ari Fahrial dan juga Mas Arief Kamarudin telah memberikan perspektifnya, memberikan pencerahannya. Semoga juga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta nantinya bisa mengendalikan populasi dari ikan sapu-sapu. Terima kasih Mas Arief dan terima kasih Prof. Ari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.